Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang begitu baik, yang telah memberikan hari yang baru dan kesempatan-kesempatan yang baru bagi kita. Selagi kita masih memiliki nafas hidup dan kesehatan, marilah kita senantiasa mencari wajah Tuhan dan bergaul erat dengan Tuhan. Nah sahabatku, sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami datang lagi kepadamu hari ini dengan korban pujian dan hati yang remuk di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa kami membutuhkan firman-Mu untuk menopang kami dan memberikan kekuatan yang kami butuhkan. Jadi berbicaralah ya Bapa, sebab kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan belajar dari sebuah ayat Alkitab yang seringkali dikutip, yaitu Filipi 4 ayat 13. Mari kita baca Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sahabatku, pernahkah saudara merasa terbelenggu, terbatas oleh keadaan, oleh masa lalu, oleh kekurangan, atau bahkan oleh suara-suara di kepala saudara yang terus berkata, "Kamu tidak akan bisa"? Kita semua sebagai manusia dilahirkan dengan keterbatasan. Kita memiliki batas kemampuan fisik, batas waktu, batas sumber daya, bahkan batas pemahaman. Keterbatasan adalah realitas hidup. Namun sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam realitas yang jauh lebih besar dari sekedar batas-batas manusiawi kita. Tema renungan kita hari ini adalah sebuah seruan yang membangkitkan, melampaui keterbatasan Anda. Seringkali batas terbesar kita bukanlah yang bersifat fisik atau materi, melainkan batas yang kita ciptakan sendiri. Ini muncul dari ketakutan akan kegagalan, keraguan diri yang merasa tidak layak, atau fokus berlebihan pada kekurangan sampai kita lupa siapa yang ada di pihak kita. Lebih parah lagi, kegagalan dan luka masa lalu seringkali membentuk keyakinan yang membatasi, meyakinkan kita bahwa kita tidak akan pernah berhasil atau sembuh. Tetapi marilah kita ingat, Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup dalam penjara keterbatasan. Alkitab mengajarkan tentang seorang Allah yang mengadakan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Allah kita tidak terbatas, dan ketika kita terhubung dengannya, kita dapat melampaui segala sesuatu yang membatasi kita. Nah, untuk memahami bagaimana iman dapat melampaui batasan, mari kita lihat kisah Bartimeus, seorang pengemis buta di Yeriko. Markus 10 ayat 46-52. Keterbatasan Bartimeus sangat nyata. Ia buta, terperangkap dalam kemiskinan dan ketergantungan. Ia dibatasi oleh pandangan masyarakat, bahkan dilarang oleh orang-orang banyak untuk bersuara. Namun Bartimeus menolak untuk hidup dalam batasan-batasan ini. Meskipun matanya buta, hati dan telinganya melihat dan percaya. Ketika ia mendengar bahwa Tuhan Yesus melewatinya, ia tidak berkata, "Saya buta, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa." Tetapi sebaliknya, ketika orang-orang berusaha membungkamnya, Bartimeus justru berseru lebih keras lagi. Ia melewati batas sosial dan mental, dan puncaknya adalah ketika Tuhan Yesus memanggilnya. Bartimeus melakukan tindakan simbolis yang penuh makna, yaitu ia menanggalkan jubahnya, lalu melompat berdiri dan datang kepada Yesus.
Markus 10 ayat 50. Jubah pengemis itu adalah identitas dan satu-satunya miliknya, simbol keterbatasannya. Dengan menanggalkannya, ia menyatakan, "Aku meninggalkan kehidupan lamaku. Aku tidak lagi dibatasi oleh identitasku yang lama." Bartimeus disembuhkan bukan karena ia kuat, melainkan karena imannya menembus batas-batas kemanusiaannya, sehingga Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Rahasia untuk hidup melampaui batas ini dihidupi dengan sempurna oleh Rasul Paulus, penulis ayat kunci kita, Filipi 4 ayat 13. Ia menghadapi penderitaan yang tidak terhitung, dari penjara, cambukan, hingga karam kapal. Namun dalam segala keadaan, ia menemukan rahasia kepuasan dan kekuatan. Ia berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Perhatikan, Rasul Paulus tidak mengatakan, "Aku bisa karena aku punya kekuatan." Melainkan Rasul Paulus berkata, "Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Kekuatan kita bukan berasal dari diri kita yang terbatas, tetapi dari sumber yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara hidup dalam Kristus, saudara tidak lagi diukur oleh kekurangan saudara, tetapi oleh kebesaran Tuhan. Keterbatasan saudara hanyalah panggung bagi kuasa Tuhan yang tidak terbatas untuk bekerja. Untuk mengaplikasikan kebenaran ini dalam hidup sehari-hari, kita perlu melakukan beberapa hal praktis. Hal yang pertama, ganti fokus Anda. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Berhentilah berfokus pada masalah yang kelihatan dan mulailah berfokus pada Allah yang tidak kelihatan. Masalah itu sementara, Allah itu kekal dan maha kuasa. Saat merasa lemah, ucapkanlah, "Ya Tuhan, keterbatasanku adalah kelemahanku, tetapi Engkau adalah kekuatanku. Aku percaya pada janji-Mu." Hal yang kedua, deklarasikan kuasa Allah. Mari kita baca Yesaya 41 ayat 10. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jangan biarkan ketakutan saudara mendikte masa depan saudara. Allah sudah berjanji, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Gantikan setiap pikiran yang membatasi, misalnya, "Saya tidak akan pernah bisa," dengan janji firman Tuhan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanku." Ketiga, berani melangkah dalam ketaatan. Matius 14 ayat 28-29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketaatan adalah jembatan dari keterbatasan menuju keajaiban. Sama seperti Petrus yang berjalan di atas air selama ia fokus pada Kristus, ketaatan akan memungkinkan kita melakukan hal yang mustahil. Apa langkah iman yang Tuhan minta saudara ambil hari ini?
meskipun saudara merasa tidak siap atau tidak mampu? Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Tuhan telah menanamkan potensi ilahi di dalam diri saudara melalui Roh Kudus yang tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 34 berkata, "Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas." Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati hidup di dalam saudara. Oleh karena itu, jangan biarkan gelar, latar belakang, kekurangan, atau trauma masa lalu mendefinisikan siapa saudara dan apa yang dapat saudara lakukan. Saudara adalah ciptaan baru yang dipakai oleh Tuhan. Jadi, mari kita bangkit. Mari kita menanggalkan jubah keterbatasan kita, berseru lebih keras dalam iman, dan melangkah berani ke dalam rencana-rencana besar yang telah disiapkan Allah bagi kita. Jangan hidup di dalam keterbatasan saudara, tetapi hidup di dalam kekuatan Kristus yang tidak terbatas. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa yang telah membangkitkan semangat kami melalui perenungan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, dan karena kami yang terbatas ini telah Engkau tebus dan Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas. Ampunilah kami ya Bapa, jika selama ini kami sering membatasi kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa kami terlalu fokus pada kekurangan, keraguan, dan ketakutan kami sendiri, sehingga kami gagal melihat kebesaran potensi yang Engkau tanamkan dalam diri kami. Kuatkanlah kami ya Roh Kudus, agar kami berani menanggalkan jubah keterbatasan kami, sebagaimana Bartimeus membuang jubahnya. Tolong kami untuk selalu mengingat dan menghayati Filipi 4 ayat 13, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus yang memberi kami kekuatan. Mulai hari ini kami memilih untuk hidup bukan berdasarkan keterbatasan mata jasmani kami, melainkan berdasarkan iman kami kepadamu. Biarlah setiap tantangan menjadi panggung bagi kuasa-Mu yang tidak terbatas untuk dinyatakan. Dan kiranya hidup kami menjadi kesaksian nyata bahwa ketika manusia lemah, di saat itulah kuasa-Mu menjadi sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk hidup dalam kemerdekaan dan kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.